Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Wihara Ekayana Serpong. Hari ini kebaktian akan dipimpin oleh saya, Gunawarman Frandiwijaya, dan didampingi oleh Wimala Ratna Elisa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita akan segera memulai prosesi puja bakti. Para umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Umat dipersilakan untuk bersimpul lutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna.
Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang Saranang
Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil, terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri, melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapahamadatana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa.
berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Sangga siswa Bagawa berperilaku lurus. Sangga siswa Bagawa berperilaku benar. Sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bagawa, patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wija Carana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang Punya Ketang Lokasati. Saudara-saudari dalam Dharma,
Marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibawakan dan dibimbing oleh pemimpin puja bakti. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menuntun meditasi pada hari ini. Kita akan menggunakan metode yang berbeda dari biasanya. Saya minta Anda bisa mencari posisi duduk yang paling rileks, di mana punggung Anda bisa terjaga untuk tetap lurus. Ini sangat penting. Untuk kaki, apabila yang kakinya pegal untuk dilipat secara bertumpuk, silahkan dirubah. Salah satu kaki boleh diletakkan di depan kaki yang lain. Upayakan apabila memungkinkan dalam kondisi rileks, lutut Bapak Ibu dapat menyentuh matras. Bagi yang duduk di atas kursi, bisa diupayakan agar seluruh paha bagian bawah dapat tertopang oleh kursinya. Ini akan membuat posisi duduk Anda bisa lebih nyaman dalam waktu yang lebih panjang. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, letakkan seluruh pikiran, aktivitas yang terjadi di dalam pikiran Anda untuk sejenak. Kita akan memasuki sesi meditasi. Kita akan memulai dengan tarikan nafas. Mari kita menarik nafas dari hidung dan dikeluarkan juga dari hidung, sepanjang yang Bapak Ibu bisa. Rasakan saat nafas tersebut masuk, udara dingin itu mengalir ke dalam tubuh kita dengan perlahan, serileks mungkin. Lepaskan ketegangan di bahu. Selanjutnya, saya akan membimbing dengan mengoptimalkan indera telinga. Saya akan membunyikan bel seiring dengan keluar dan masuknya nafas secara perlahan-lahan. Silahkan tarik nafas, buang nafas. Apabila mata Anda mulai terasa rileks, silahkan pelan-pelan mulai dipejamkan. Upayakan untuk bisa mendengar bunyi bel yang akan saya pukul. Dengarkan bunyi bel dari mulai suara tersebut datang, masuk ke dalam telinga kita, hingga akhirnya suara tersebut menghilang. Tidak perlu diikat, tidak perlu dipegang suara tersebut, biarkan dia datang dan pergi. Lakukan terus-menerus dengan rileks.
Perlahan-lahan tarik kembali nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Perlahan-lahan bawa kembali kesadaran kita kepada saat ini. Kita akan melanjutkan kebaktian kita. Sesi meditasi telah selesai. Sekedar informasi Bapak Ibu, metode tadi adalah salah satu dari 5 metode yang umumnya dipakai pada saat Bapak Ibu mulai belajar meditasi secara tantra. Jadi kita memiliki 5 indera, kita memulai belajar meditasi dengan mengendalikan 5 indera ini. Yang tadi kita praktekkan adalah melalui indera telinga. Jadi bagaimana kesadaran kita itu bisa terjaga terus-menerus karena mencari suara. Nanti lama-lama akan makin stabil. Di kesempatan berikut nanti mungkin kita akan bisa mencoba metode yang lain. Bisa mata, bisa indera penciuman, bisa indera perasa dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan apabila kira-kira metode ini cocok dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo yang telah membimbing meditasi hari ini. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini dengan topik pengendalian diri. Sedikit profil dari Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini. Beliau adalah guru agama Buddha SD dan SMP di Cisauk. Kepada Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini kami persilahkan. Terima kasih kepada pemimpin kebaktian atas waktunya, Romo Prandi. Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tadi sudah diperkenalkan ya, mungkin udah ada yang sering ketemu karena di sini kita udah beberapa kali ya Romo. Mungkin ada yang baru ketemu. Nama saya Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini. Saya mengajar SD dan SMP ya, mengajar pendidikan agama Buddha di daerah Cisauk. Rumah saya juga di Cisauk. Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, sebelum kita memulai belajar Dharma pada pagi hari ini, yaitu kita akan mengambil tema tentang pengendalian diri. Mari coba kita menyanyi dulu dengan lagu pengendalian diri. Kira-kira sudah sering mendengar lagu ini tidak? Sering ya? Sengaja tidak dikasih musik supaya tidak lama kalau pakai musik kelamaan. Ayo coba kita bersama-sama bernyanyi. Menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut pemenang, tapi menaklukkan diri sendiri, dialah penakluk gemilang. Lahir tua sakit dan
kau akan menderita. Baik patut dibalas baik, jahat jangan dibalas jahat. Pengendalian diri itu pasti membuat bahagia. Hukum karma pasti berlaku, hukumnya alam semesta telah diterangkan oleh Sang Buddha, Sang Guru yang kita puja. Bagaimana? Lagunya indah? Terima kasih. Syair lagunya yang indah ya. Yang menyanyi mah tidak ada apa-apanya. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, tema pengendalian diri pada pagi hari ini sengaja saya ambil karena untuk menyikapi situasi ada kaitannya dengan tahun politik. Jadi kadang kita terbawa oleh berita-berita yang kurang baik, ya. Dan kalau kita tidak bisa menyikapi, maka berita itu dengan mudah akan tersebar. Jempol-jempol kita itu akan mudah menyebarkan berita-berita itu. Dan sebenarnya apa sih pengendalian diri? Pengendalian diri merupakan kemampuan individu untuk menentukan perilaku berdasarkan standar moral atau aturan di masyarakat agar mengarah kepada perilaku yang positif. Nah, jadi pengendalian diri ini adalah kemampuan individu untuk bisa menentukan perilaku, untuk bisa menentukan perilaku yang berdasarkan moral, etika, perilaku, perbuatan yang akan mengarah kepada perilaku kita yang positif, yang lebih baik. Nah, kenapa kita harus mengendalikan diri? Kenapa ya? Karena pada dasarnya musuh itu datangnya bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Kalau kita tidak bisa, tidak pandai-pandai mengendalikan diri, mengendalikan pikiran kita, maka penderitaan akan terus datang dan datang. Untuk itu, kita harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menata hati, pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Supaya apa? Jiwa kita tidak dibikin rumah oleh dosa, loba, moha, dan irisyah, oleh kebencian, oleh kebodohan, oleh keserakahan, dan oleh iri hati. Kita bentengi jiwa kita dengan pengendalian diri. Dan dengan pengendalian diri juga, kita tidak akan mudah terseret oleh perilaku-perilaku buruk yang ada di sekitar kita. Karena kita ini manusia kan butuh orang lain, ya kan? Kita beraktivitas kemana saja, di mana saja, di dalam lingkungan yang berbeda-beda. Kalau di
diri kita sudah terbentengi dengan pengendalian diri secara utuh, secara baik, benar dalam pemahamannya, maka kita tidak akan mudah terpengaruh. Seperti di dalam lagu, baik patut dibalas baik. Benar tidak? Benar. Kita bisa apa belum? Amitofo ada yang sudah bisa, tapi ada juga yang belum. Ya kan? Contohnya, ada tetangga habis liburan nih beserta anak-anak. Pagi-pagi datang ke rumah bawa oleh-oleh. Oleh karena kebodohan batin, timbul apa? Iri hati. Ya kan? Biar tahu tuh kalau habis jalan-jalan. Ya kan? Itu hal sepele, tidak kita pahami, tidak kita mengerti, itu yang akan merusak batin kita. Tahu nggak tuh? Biar tahu aja kalau dia habis jalan-jalan tuh. Jadi ngasih-ngasih oleh-oleh. Itu. Ya kan? Dinyanyi mah gampang. Baik patut dibalas baik. Tapi kalau hati kita tidak terbentengin, kebodohan itu masih melekat kuat, maka ada iri hati, ada kebencian. Padahal yang niat memberi dengan tulus, pergi di perjalanan nanti tetanggaku kan ada sekian, nanti mau aku kasih ini, tulus kan? Makanya hal kecil kalau tanpa kita mengerti, kita pahami, akan merusak hati kita. Jahat jangan dibalas jahat. Bisa tidak? Ya, yang baik aja kita masih susah apabila batin kita belum bisa memahami, belum bisa mengendalikan diri, belum bisa menghilangkan dosa, loba dan moha, kekotoran batin, belum bisa menghilangkan kebencian, amarah, ya, iri hati dan kebodohan. Akan sangat mudah itu. Yang baik aja kita belum bisa menerima, apalagi yang jahat. Tuh. Hal kecil yang kadang belum bisa kita pahami, belum bisa mengerti. Makanya perlu kita berlatih untuk bisa mengendalikan diri. Ya. Makanya kalau itu kita sering sambil menyanyi lagu-lagu Dharma ini. Jadi kita bisa memahami itu. Nah, di dalam sabda Sang Buddha di Dhammapada bab 2 syair ke-24 berbunyi, orang yang penuh semangat selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dhamma dan selalu waspada, maka kebahagiaan akan bertambah. Ingin selalu berbahagia? Ingin? Pasti. Makanya kita harus selalu bisa mengendalikan diri, selalu waspada. Kapan? Kapanpun. Di mana? Dimanapun. Pada saat apapun. Harus sadar, harus paham, harus mengerti. Seperti sekarang ini, saat ini kita di sini di Wihara Ekayana Serpong, kita sedang berpuja bakti, mengulang ajaran Buddha, sadar. Jadi pikiran kita di sini, pandangan kita di sini, hati kita di sini, maka apa yang kita pelajari, apa yang kita ulang dari ajaran-ajaran Buddha akan mudah kita mengerti. Kalau sudah mudah kita mengerti, kita akan paham, maka apa? Secara otomatis kita akan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Lanjut, ada 5 cara pengendalian diri yang diuraikan Sang Buddha dalam Wisuddhimagga. Yang pertama yaitu pengendalian diri melalui kemoralan. Nah, di dalam kemoralan seperti sila Buddhis, ya, itu adalah kemoralan yang Buddha ajarkan kepada kita, kepada umat awam, supaya apa? Dengan menjalankan sila kita bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Jadi kita harus bagaimana? Berucap yang benar, berperilaku yang baik. Bagaimana berucap yang benar? Jujur, sungguh jujur, berbicara apa adanya, ya. Seandainya kita lagi bekerja, ada teman mengatakan hal-hal yang kurang baik atau bahkan kejelekan teman, skip. Cukup saya yang tahu, cukup saya yang mendengar, dan cukup sekian, terima kasih. Tidak perlu menyampaikan kembali kepada orang, cukup kamu yang tahu ya, cukup kamu yang tahu ya. Cukup sampai di situ tidak? Tidak. Yang dikasih tahu pun begitu, cukup kamu yang tahu ya, cukup kamu yang mendengar ya. Dari cukup itu nanti cukup, tapi tidak akan pernah cukup. Maka apa yang terjadi? Timbul masalah baru. Titip uang bisa berkurang, titip omongan bisa berlebih, ya kan? Tuh. Pengendalian diri melalui kemoralan. Setiap kebaktian kita bacakan 5 sila, artinya dibacakan juga, supaya kita paham, kita mengerti, ya. Berucap yang jujur, sungguh jujur, seperlunya. Berbuat yang baik, yang tidak merugikan siapapun. Yang kedua, pengendalian diri melalui kesadaran atau sati. Di sini seperti tadi Amaromo Frandi diajarkan kita bermeditasi. Kita harus benar-benar sadar, menjaga kesadaran pikiran kita, tidak mudah terseret oleh nafsu keinginan. Jangan terlalu mudah mengembangkan hayalan-hayalan yang hanya akan membuat indah pada saat menghayal dan menderita sesudah sadar, ya kan? Kadang kita terpengaruh oleh seperti sinetron-sinetron di TV itu, ya. Yang suka nonton sinetron itu ikut terhanyut, ikut menangis, ikut gregetan, cepat, jangan begitu, kasihan. Itu sebenarnya akan meracuni pikiran kita. Kalau kita suka menonton sinetron itu, pikiran kita juga akan ikut terbawa arus. Di situ ada mertua yang benci sama mantu, iya. Ada mantu yang jahat sama mertua. Ada suami yang selingkuh sama karyawannya. Kalau kita suka menonton itu, pikiran kita juga akan terganggu. Nanti bisa-bisa yang suaminya kerja pulang kemalaman, dari mana lo? Karena apa? Sudah mindsetnya ini kebawa oleh sinetron. Kemana aja lo? Wah, gini baru pulang. Nanti ada mertuanya ikut datang kangen sama cucu-cucu, tuh kasih tahu tuh, mama jangan lama-lama di sini. Nanti ini, nanti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Hindari itu ya Bu ya, nonton sinetron tuh hindari, benar. Banyak itu kan di TikTok itu yang terpengaruh oleh itu, ikut nangis jerit-jeritan, ikut ngapain gitu kan. Hanya akan membuat capek batin kita, ya.
Itu mereka yang untung, ratingnya makin tinggi kalau kita jadi sering nonton. Hindari, akan merusak akal pikiran kita. Karena sering kita tonton, maka kita pun akan terpengaruh. Nah, supaya kita bisa mengendalikan diri melalui sakti atau itu, saat ada istirahat, saat ada waktu bermeditasi. Kalau masih susah konsentrasi pada keluar masuknya napas seperti yang Romo Fran diajarkan. Kalau tidak, baca buku-buku Dharma, baca-baca parita, sertakan artinya, atau dengar-dengar lagu-lagu Buddhis. Itu maknanya sangat dalam. Daripada kita nonton sinetron ikut halu, nangis-nangis ya. Pengendalian diri yang ketiga yaitu melalui pandangan terang. Nah, melalui pandangan terang ini, coba dah kita bersama-sama merenungi kehidupan kita. Hal yang paling mudah, apa sih kebutuhan hidup kita? Kebutuhan intinya kan cuma ada 4 ya. Apa itu? Tempat tinggal, makan, obat-obatan, dan pakaian. Iya. Kalau kita sudah bisa memiliki itu, kita harus bersyukur. Kita bisa menyekolahkan anak dengan baik, kita harus bersyukur. Bersyukur itu bukan berarti ya sudah, bukan. Bersyukur itu adalah menikmati hasil karya yang kita kerjakan. Kita nikmati. Dengan rasa bersyukur kita juga bisa berbagi. Bukan ya sudahlah, emang hanya seperti ini hasilnya. Bukan. Ya. Dengan rasa bersyukur, jadi kita tidak mempunyai banyak keinginan yang hanya akan membuat batin dan hati kita menderita, batin dan pikiran kita menderita. Kita sudah punya rumah, punya tempat tinggal, bisa makan 3 kali sehari, punya pakaian yang pantas, badan sehat, ya kan? Wajib itu kita bersyukur. Seandainya kita sudah punya itu dan belum memiliki mobil, kendaraan, kita tidak usah berandai-andai. Karena dari andai-andai itu, berpikiran berandai-andai, nanti akan masuk itu namanya kebodohan batin. Kebodohan batin itu nanti akan bisa meracuni keluarga. Iya, bisa mengharuskan suami, tahu nggak tuh tetangga tuh punya mobil aja 2, anak sekolahnya ada yang nganter jemput, ada mobil pribadi. Kenapa kita tidak punya? Kamu harus cari duit yang banyak dong. Akhirnya apa? Suami yang menderita, ya kan? Harus lebih lagi kerja sampai nggak ingat pulang, begitu nggak pulang diomelin lagi. Jadi pandangan terang itu kita mensyukuri apa yang kita dapat. Jangan terlalu banyak berharap kalau memang itu kita tidak mampu, karena hanya akan menimbulkan penderitaan. Kalau kita sudah menderita, keempat kekotoran batin itu akan gampang masuk ke dalam hati dan pikiran kita, akan merusak, mengoyak segala ketenangan batin. Nah, kalau sudah begitu, sudah dah bahaya. Nanti akan menghalalkan segala cara, akan timbul kebencian yang baru. Nanti tetangga punya mobil baru, mobil baru juga beli kredit. Nah, jadi suujon lagi. Kalaupun seandainya benar-benar kredit kan bukan kita yang suruh bayar ya, tapi oleh karena batin kita dipenuhi dengan dosa, loba, moha, dan irsya, kekotoran batin, kebencian, keserakahan,
maka pikiran kita itu tidak akan bisa tenang, terus saja diliputi rasa tidak puas. Akhirnya apa? Merasa paling menderita, jadi depresi, parah-parahnya bisa menjadi gila. Dan selanjutnya pengendalian diri yang keempat yaitu pengendalian diri melalui kesabaran. Nah, kesabaran di sini Ibu Bapak, hal yang sangat mudah kita ucapkan, ya, yang sabar, ya begitulah adanya. Tapi kadang diri sendiri tidak bisa mempraktekkan. Kesabaran di sini hanya mudah diucap, tapi susah untuk dilakukan bagi yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya, bagi yang tidak bisa mengendalikan diri. Bagi yang bisa mengendalikan diri yaitu tadi dengan bersyukur itu tadi, maka kita akan bersabar. Belum punya mobil, ya nantilah kalau sudah ada rezeki. Nanti kalau sudah ada waktunya kita juga punya. Yang penting apa yang ada sekarang kita syukuri. Kita terus memupuk kebajikan supaya kehidupan yang datang menjadi lebih baik. Ya kan? Kita harus banyak berdana, banyak melakukan kebajikan. Bagaimana bisa berdana, Ibu? Kan nggak punya uang. Kalau di dalam pikiran kata berdana terus uang, maka kita tidak akan bisa jalan berdana. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa ke wihara membantu bersih-bersih wihara, membantu nata-nata matras, menjaga kebersihan wihara. Itu juga berdana tenaga. Membantu menyebarkan info-info kebaikan di wihara, itu juga berdana pikiran. Kan seperti itu ya. Dengan hal-hal itu maka kita akan bisa membuat rasa bersyukur itu lebih tenang. Batin kita akan menjadi lebih sabar menghadapi segala yang ada di dalam lingkungan kita, yang terjadi pada diri kita. Dengan bersabar tidak akan menimbulkan keserakahan, ya kan? Tetangga punya mobil, ya biarinlah tetangga punya mobil, kita belum. Jangan membuat hoax. Kalau itu boleh korupsi, itu boleh minjem dan sebagainya. Itu nanti kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, ya kan? Diri kita yang akan timbul masalah baru. Ya Bu, itu pengendalian diri tentang kesabaran. Yang kelima, pengendalian diri melalui usaha dan semangat. Nah, pengendalian diri dengan usaha dan semangat yang bagaimana Bu? Usaha terus memupuk kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan. Kita harus semangat memupuk usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Seperti saat ini kita bisa datang ke wihara. Kita pergi ke wihara kalaupun hanya seminggu sekali, tapi banyak sekali kebajikan yang bisa kita pupuk. Pada saat kita ke wihara membacakan parita, mulut kita menyampaikan hal-hal kebajikan, mengulang ajaran Buddha. Karena apa? Di dalam parita itu adalah intinya adalah ajaran-ajaran Buddha dalam bahasa Pali. Ada juga yang pas Ceicapku dalam bahasa Mandarin. Itu ajaran kebajikan. Terus kita ulang, kita baca, ya kan? Mulut kita membaca, pikiran kita terkonsentrasi, tangan kita apa? Bersikap anjali, berbakti, bersujud kepada yang patut kita berikan penghormatan.
kita bisa berdana seberapapun itu, yang penting ikhlas. Jangan malu, aku dana cuma sedikit, malu. Enggak usah malu. Karena berdana itu atas dasar keikhlasan, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tahu nggak? Itu wihara Ekayana Serpong, kalau saya yang nggak mencarikan dana nggak bakalan jadi. Dapat pahala tidak? Tidak. Yang ada hanya akan dibicarakan orang lain. Karena selalu dibicarakan lagi. Tapi biarpun hanya dana sedikit, istilahnya hanya bisa untuk membelikan 3 batang hiyo untuk puja bakti, itu akan lebih bagus dengan keikhlasan tanpa dibicarakan kembali. Terus pupuk semangat di dalam melakukan kebajikan. Banyak kan seminggu sekali datang ke wihara, tapi banyak yang kita dapatkan. Bisa silaturahmi dengan teman-teman, bisa kumpul bersama dengan teman-teman, mendengarkan cerita dari teman satu. Oh begitu ya, belajar dari cerita-cerita orang, belajar dari pengalaman-pengalaman orang, supaya kita menjadi tahu harus bagaimana menghadapi hidup, menghadapi kehidupan yang penuh dengan realita ini. Kita harus bisa memupuk kebajikan yang ada, dan kita juga harus semangat meninggalkan keburukan yang sudah pernah kita lakukan. Kita tinggalkan jauh-jauh, jangan pernah diingat lagi. Terus melangkah ke depan untuk selalu melakukan hal yang baik dan melupakan hal-hal yang buruk. Supaya apa? Kita tidak terbawa oleh pikiran-pikiran kosong. Kalau kita lagi meditasi ingat keburukan, jadi menyesal lagi. Penyesalan tidak berguna, ya kan? Yang bermanfaat adalah memperbaiki diri, melupakan dan memperbaiki diri. Semangat untuk itu, melakukan kebajikan dan melupakan hal-hal buruk yang pernah kita lakukan. Dan saat ini adalah saat tahun politik. Romo Frandia jadi sekarang semua pandita dapat pesan dari pemerintah supaya menyampaikan tahun politik itu biasanya akan banyak berseliweran kabar-kabar bohong. Saya sangat berharap, kami dari Wihara Ekayana Serpong sangat berharap kepada ibu, bapak, dan saudara-saudara sedharma untuk bisa membuang kabar-kabar yang kurang pas, apalagi tidak tepat, segera dibuang. Jangan disalurkan kembali, jangan disebarkan kembali. Kalau nyampe pada kita baca, cukup sekian dan terima kasih, delete. Karena apa? Hal-hal itu yang akan membuat rusuh, ya, yang akan membuat rusuh batin kita, rusuh keluarga kita, rusuh masyarakat kita. Akhirnya bangsa dan negara kita juga akan rusuh. Siapa yang rugi? Kita semua. Makanya apabila ada kabar-kabar yang tidak benar mengenai tahun politik ini, sudah cukup sekian dan terima kasih, kita saja yang tahu, dan segera dibuang. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini, tadi yang 5 itu ya, 5 cara pengendalian diri yang Sang Buddha ajarkan di Visuddhimagga. Yang pertama mengenai pengendalian diri melalui kemoralan, sila Buddhis, 5 sila itu harus kita praktekkan. Yang kedua melalui kesadaran, kita harus sadar penuh saat ini di mana, sedang apa, kita sadar penuh sehingga kita bisa berucap, bertindak dengan baik. Yang ketiga melalui pandangan terang, rasa syukur apa yang sudah kita miliki. Ya, syukur itu bukan
pasrah, bukan bersyukur itu lain dengan pasrah ya. Bersyukur itu adalah menikmati apa yang sudah kita miliki dan sebisa mungkin untuk bisa berbagi. Pengendalian diri melalui kesabaran. Sabar hanya mudah diucap, tapi susah untuk dilakukan bagi yang tidak memiliki pandangan terang, bagi yang tidak bisa mengendalikan diri, bagi yang sudah berlatih sudah biasa saja. Yang kelima, pengendalian diri melalui usaha dan semangat. Semangat untuk berbuat baik, semangat untuk melakukan hal-hal buruk yang sudah kita lakukan, melupakan hal buruk yang sudah kita lakukan, melupakan kesalahan-kesalahan, terus semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Demikian, semoga yang sedikit ini bisa kita mengerti, bisa kita pahami, pada akhirnya bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya? Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Di atas, apakah ada yang ingin bertanya? Swastihotu Ramani Jumarni, terima kasih atas paparan dharmanya mengenai pengendalian diri. Ramani, ini kalau kita bicara pengendalian diri itu kalau saya analogikan seperti gas dan rem ya, di mana fungsi remnya ini lebih ke pengendalian diri, dan tadi yang Ramani paparkan salah satunya itu mengenai kesabaran. Ya, memang kalau kita terima kondisi-kondisi yang menyentuh mental kita seperti kita dimaki-maki orang, disakiti, dizolimi, dirugikan segala macam, kan kita akan ada dua ekspresi kita ya Ramani ya untuk melampiaskan hal tersebut. Seperti contoh, kita akhirnya terjebak dalam caci maki, kita teriak-teriak, marah-marah, atau kebalikannya kita bersedih, nangis, sampai akhirnya kita larut dalam hal seperti itu si Ramani. Nah, tadi sih memang Ramani sudah kasih gambaran kuncinya ya, bagaimana kita mengendalikan diri untuk mengatasi hal tersebut. Tapi yang menarik gini Ramani, saya ada dapat undangan, ini semacam retret. Mungkin teman-teman tidak masalah juga pernah berseliweran di sosmed. Semacam retret di mana kalau saya lihat videonya, mereka metodenya adalah kalau kita memang terjebak dalam kondisi seperti itu, akhirnya malah saya lihat sih di video itu mereka sampai kayak nangis-nangis ya, totalitas banget nangisnya sampai jungkir balik. Terus yang kedua, teriak-teriak Ramani, jadi teriak-teriak sekencang-kencangnya, habis itu kelihatan sih kayaknya mereka tuh tenang, relax. Nah ini kalau dalam paham Buddhisme gimana Ramani? Terima kasih. Iya, apabila pada saat kita mendapatkan cacian ya, mendapatkan caci maki ya, terus kita padahal tidak merasa bersalah gitu istilahnya ya, kita tidak merasa bersalah, tapi kita dicaci maki gitu ya, sedih, pasti sedih, pasti sedih, pasti akan merasa tertekan ya, akan sangat menderita. Ada orang yang bisa mengatasi dengan tadi seperti tadi teriak-teriak, boleh, kenapa tidak? Boleh, daripada kita akan membalas caci maki itu. Lebih baik kita nyari tempat yang sunyi, teriak-teriak, menangis sejadi-jadinya, sesudah itu hening, nggak apa-apa. Itu malah lebih baik daripada kenapa ya itu orang benci sama, pokoknya besok saya harus temuin supaya clear, besok harus dikumpulin siapa-siapa. Itu tidak akan menjadi solusi. Saya yakinkan itu tidak akan jadi solusi. Tuh. Tidak akan pernah jadi solusi, karena itu adalah pengalaman. Kalau semakin kita akan clearkan, itu malah makin memanjang. Makin memanjang. Yang terbaik ya itu saja. Kalau emang harus menangis, menangislah. Kalau emang harus teriak, teriaklah. Tapi kalau saya, ini sharing aja pengalaman.
ada hal-hal seperti itu, saya hanya cukup bakar yo di depan Mak Kuan Im, saya ngobrol. Kebetulan saya punya altar sendiri di rumah, di belakang rumah saya bikin altar khusus satu itu. Ngobrol sama Mak Kuan Im, ya, berbicara dengan hati sendiri. Aku perasaan tidak punya salah ya, kok begini ya. Oh, mungkin aku punya salah dengan yang lain dan karma menentukan dengan yang ini. Atau mungkin kehidupan yang lampau, aku itu punya masalah dengan ini orang, tapi belum clear, belum selesai. Begitu saja. Kalau bisa dengan begitu, kalau tidak bisa, bisanya dengan menangis, berteriak, menangislah, berteriaklah. Sesudah ganjalan di hati itu hilang, akan tenang. Tapi kalau kita makin ada amarah, pengen menyelesaikan, nggak akan pernah selesai, karena nanti akan timbul yang baru seperti itu. Itu sih, kayak semoga bermanfaat. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya? Ya sudah. Kalau sudah, mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini bisa untuk kita jadikan pembelajaran, dan pada akhirnya kita akan menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Sabi sata babantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Terima kasih kepada Upasika Pandita Jumarni Jasa Sirini atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan code KRIS atau ke kantong dana yang disediakan. Bagi umat yang ingin scan code KRIS bisa mengangkat tangannya sehingga petugas bisa memberikan kode KRIS-nya. Berdanalah kita semua.
kita, semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilakan. Selamat pagi semuanya, nama Sang Hyang Adi Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi hari ini aku bakal nyanyiin lagu Lentera Dunia. Jadi bagi yang tahu boleh nyanyi bareng ya.
kasih kepada tim kesenian. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah mengikuti donor darah di Wihara Ekayana Serpong, maka yang belum mengambil kartu donor, Bapak Ibu dapat mengambil kartu donor di meja reception di bawah. Karena sepertinya masih ada yang mungkin lupa ya, belum mengambil kartu donornya. Pengumuman kedua, bertepatan dengan Cid atau malam purnama gitu, tanggal pertama dari bulan baru, maka akan ada kebaktian pendarasan sutra yang minggu ini adalah sutranya Tapecho pada hari Senin tanggal 17 Juli jam 7 malam di Wihara Ekayana Serpong. Besok ya Bapak Ibu. Jadi silahkan hadir dan bisa bersama-sama mendaraskan sutra. Pengumuman ketiga, Wihara Ekayana akan mengadakan malam pengagungan Bodhisatwa Awalokiteswara bertepatan dengan hari kebesaran beliau yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 akan dimulai jam 15.30 sampai selesai. Lokasinya ada di Grand Ballroom Integrity Convention Center lantai 10 di Kemayoran. Apabila Bapak Ibu tertarik untuk hadir, Bapak Ibu dapat mengambil undangan juga di bawah di front desk Wihara Ekayana Serpong, karena undangannya harus dibawa. Bapak Ibu tidak dapat masuk apabila tidak membawa undangan, dan dihimbau untuk tidak membawa anak di bawah 12 tahun karena tempatnya sangat terbatas. Yang keempat, Ekayana Peduli mengajak para sahabat dan sekalian umat untuk dapat mengikuti pelaksanaan baksos, yaitu pembagian barang-barang baksos dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Pada hari Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023 akan dimulai jam 7 pagi. Akan berangkat dari Wihara Ekayana Serpong menuju Cetia Bunga Teratai. Informasi selanjutnya Bapak Ibu dapat lihat di papan mengenai nomor yang bisa dihubungi. Ada di 0852 1152 5281. Pengumuman kelima, Ekayana Peduli dan Wihara Ekayana Serpong juga sekali lagi mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma untuk mengikuti kegiatan donor darah berikutnya yang dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 akan dimulai jam 9 di Wihara Ekayana Serpong. Bapak Ibu dapat lebih dulu mengisi formulir dengan mendaftar melalui link yang tertera di poster atau di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Tapi untuk Bapak Ibu yang ingin mengisi secara manual dapat dilakukan on the spot di hari H. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih. Sebelum menutup puja bakti, kami ingatkan kembali umat untuk tetap berada di ruang bakti sala hingga pemimpin puja bakti meninggalkan ruang bakti sala. Saudara-saudari dalam Dhamma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Surya Wongso. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta wata. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta wata ce amehi samba
watang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia etawata ceamehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia etawata ceamehi sambatang punya sampadang sabe satta anumodantu sabah sampati sidia akasata cabumata dewa naga mahidika punyam tang anumoditwa cirang rakantu lokasanti akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonatinang hotu sukita hontu natayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko caraja bawatu damiko akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mendiang surya wongso akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang
Akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cabu mata dewa naga mahitika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mang paranti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan untuk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.